Ya, kita mulai lagi. Hari ini kita coba menjelaskan contoh aplikasi praktikum JavaScript. Ya. Jadi kita sudah belajar HTML5, belajar tentang CSS3, dan belajar JavaScript. Nah, kegunaannya mungkin ya karena kita orang sipil, ya untuk menghitung-hitung kan. Jadi dengan menggunakan JavaScript kita bisa menghitung apa yang kita perlukan untuk hitungan teknik sipil. Nah, saya ambil contoh sekarang. Kita akan membuat suatu aplikasi, misalnya menghitung tabel luas segitiga. Tabel luas segitiga ya. Jadi segitiganya banyak sekali, kemudian kita buat tabel. Nah, ini bisa diaplikasikan dengan materi teknik sipil, mungkin ngitung tikungan jalan raya, kan banyak sekali itu. Ya, satu-satu kita hitung bisa dengan ini, aplikasi ini. Contoh, misalnya begini, saya akan menghitung luas segitiga. Berarti yang diperlukan alas dan tingginya, data alas dan tingginya. Nah, ini ada form masukan. Ya, kita buat form masukan menggunakan HTML. Kemudian form masukan ini kita letakkan dalam satu kotak misalnya, biar agak bagus gitu ya. Nah, ini diatur penampilannya kan. Penampilannya ini diatur oleh CSS3. Nah, setelah itu kita misalkan saya masukkan alas 2, 3, 4, 5, 6, 7 alas. Dan tingginya untuk segitiga tersebut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, waktu ini kita jalankan nanti programnya, yang bawah ini belum ada. Pas kita tekan tombol hitung, ini akan keluar. Ya. Nah, ini saya buat dalam satu bingkai. Bisa saja nanti kita buat ini satu form input, kemudian ada keluarannya. Keluarannya bisa keluar di layar, bisa juga keluar ke printer atau keluar ke PDF. Ya, tergantung ya. Jadi aplikasi ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana script atau script JavaScript-nya atau HTML-nya atau CSS-nya. Ini saya buat sesi 1 dulu. Ya, jadi kita buat sesi 1. Nah, kita sampai kembali lagi ke dokumen HTML. Dokumen HTML-nya begini. Anda perhatikan, kita pakai doctype lagi HTML. Ya. Ini akan jalan apabila meta karakter style-nya cuma ini. Kalau kemarin kan panjang sekali. Ini doctype-nya harus dihapus karena bukan standar. Kalau kita sebagai standar berarti meta karakter style-nya cuma ini. Ya. Kemudian seperti biasa ini dokumen HTML-nya, ada title ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan Cascade Style Sheet, menggunakan file eksternal, maka perintahnya untuk di HTML-nya adalah ini. Oke. Kenapa kita taruh perintahnya di sini ataupun komennya di sini? Karena yang kita jalankan itu dokumen HTML. HTML akan memanggil style sheet dan akan memanggil, nah kita menggunakan external file untuk scriptnya. External filenya namanya tabel luas segitiga garis cs.cs ya. Oke. Nah, ini kuning. Ini biru. Ya, nanti pemanggilannya. Nah, filenya ada di bawah. Oke. Letakkan di head semua. Nah, bodinya Anda perhatikan masih menggunakan HTML. Center. Nah, di sini ada contoh center garis. Ini artinya apa? Kalau kita mau menghendaki ini hanya satu perintahnya, berarti void.
Ya, kalau enggak harus ditutup di bawah. Di center juga seperti yang kemarin. Jadi boleh begini. Jalan juga dia, ya. Oke. Kemudian kita bagi div ID kotak. Nah, ID kotak ini perlunya apa? Untuk penampilan CSS-nya. Kita ngaturnya di ID kotak, ya. Jadi yang dimaksud dengan kotak tuh ini. Nah, jadi semua ini. Nah, ini pengaturan penampilan seolah-olah dia terangkat itu ya, ada berbayangannya. Itu di CSS-nya kita atur. Oke. Kita menggunakan div ID kotak berupa masukan, ya, form. Nah, form actionnya dummy, ya. Jadi kita tinggal nanti tombol hitungnya kita klik baru dia jalan. Oke, masukkan angka pisahkan dengan koma. Jelas ya tulisannya ini. Oke, itu kemudian. Nah, karena kita akan menerima sesuatu yang kita ketik di layar, ya, maka kita kasih dulu informasi alasnya. Alasnya pakai masuk alas. Anda perhatikan masuk alas A-nya huruf besar. Teks size-nya 40, BR berarti 2 kali enter baru tinggi. Input juga masuk tinggi. Teks size-nya 40. Kemudian input lagi. ID-nya tombol hitung. Tipenya button. Value-nya hitung. Nah, tulisan hitung ini akan muncul di sini. Ya. Oke, nah ini berupa form. Oke, ada garis. Berarti ada perintah apa? Ya. Nah, nanti di scriptnya ada HR perintah buat garis ya. Oke, BR kemudian form. Nah, itu. Ini ID kotak masih terus. Formnya ditutup. Kemudian nah di sini P tag line center ID luaran. Jadi kalau kita tombol itunya kita klik, dia akan ke sini kan. Ke P ini. Nah, teks alignmentnya right, jadi rata kiri. Nah, kemudian ada copyright. Nah, ini copy, ampersand depan, Edwin, nim. Tulisan HTML-nya begini, muncul di layar kan begini. Ya, copyright. Jadi copy ya. Itu. Dengan demikian, HTML-nya selesai. Nah, div-nya selesai. Ya, div-nya selesai nih, div. Oke. Nah, div ini termasuk hasil ya. Jadi kalau kita tombol hitung, ini ID keluaran angka A yang kita panggil, yang kita taruh di script. Nah, kalau ini mau ditaruh di luar dari, misalnya ada inputnya aja ini, kemudian tabelnya di luar, maka apa? Ya, div-nya taruh di atas, ya. Taruh di atas ini, div yang kotak ini taruh di sini sehingga ini di luar jadinya, ya enggak? Ya, itu Anda coba-coba aja nanti. Itu kira-kira tabel luas segitiga HTML. Jadi dokumen HTML-nya kita simpan dalam satu file HTML. Itu ya. Ini mengenai form dokumen HTML-nya. Lanjut ya, karena kita mau seri 1. Nah, file tabel luas JS ini kan ini file script. Ini penjelasannya di sini. Kita hitung. Atau ini dulu deh. Atau stylenya dulu. Jadi penampilan atau tampak yang melayang begini itu diatur di tabel style CSS. Nah, tabel style CSS ada di bawah. Kita lihat di sini. Ya, ini. Nah, ini adalah style sheet-nya. Ya. Tabelnya lebar 35 px. Bordernya collapse ya. Colornya black ya. Background color putih. Nah, tabel TDTH
Ini border 1 px solid black, kemudian ada padding, text align-nya center. Jadi semua masuk center. Kemudian TH-nya. Nah, TH ini kan judul kolom. Judul kolom background color light blue. Maka penampilannya kalau Anda lihat ya, judul kolomnya ini kan biru dia. Karena kita ngatur di situ untuk judul kolomnya. Oke, ya, tabel tabel CSS-nya file CSS-nya. Kotaknya sendiri Anda perhatikan ini ada 2 px solid blue ya, kemudian padding. Anda perhatikan di sini bahwa garisnya ini biru ya kan. Nah, tebalnya agak tebal nih. Kalau Anda mau tebal lagi biru ini ya ada tambahannya di sini. Oke. Nih. Oke, backgroundnya, nah ini WebKit radial gradient, jadi dia berwarna gradient. Nah, kalau browser Anda tergantung ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan di CSS, bahwa WebKit ini adalah satu aplikasi tersendiri yang bisa dipanggil oleh Chrome atau tergantung browser nih. Kalau browsernya bisa panggil, dia akan panggil karena akan bermakna. Tapi kalau browsernya enggak, ya enggak akan tidak pengaruh. Kemudian box shadow, nah ini udah dijelaskan juga di CSS. Minus 25 px berarti ke kiri dia, ya di bawah ya. 20 px, kemudian warnanya dim gray agak abu-abu. Lebarnya 420, teks align center ya, semua di tengah. Kemudian, nah border radius 15 px. Ini maksudnya yang ini, sehingga ininya tidak lancip ya, tidak lancip. Ini 15 px itu border begini. Nah ini juga tergantung browsernya. Kalau browsernya nggak mampu ya ini tetap lancip. Tapi kalau browsernya mampu ini akan bundar. Jadi tergantung browser. Anda boleh tes pakai Microsoft Edge atau Chrome ya. Oke, lanjut lagi. Selesai di situ. Kemudian margin buttonnya 20. Nah ini semua saya simpan dalam tabel style CSS ya. Jadi satu file tersendiri nih. Dipanggil di sini di atas. Oke. Nah, berikutnya kita ngitung dan buat array ya. Nah, ini file untuk JS-nya, JavaScript-nya. Tabel luas segitiga garis bawah JS. Ini saya garis bawah JS berarti kita tahu bahwa ini tipenya JavaScript ya. Oke, kita lihat file JS-nya. File JS-nya di sini. Function mulai, jadi dummy tidak punya parameter. Mulainya cuma var tombol hitung ya, tombol hitung di sini. Dokumen elemen get element by ID ya. Jadi tombol hitung ini yang kita di HTML-nya harus sama tulisan tombol hitung hanya besar. Naruh ini di HTML-nya adalah di sini. Ya, input ID tombol hitung. Ya, jadi di HTML harus ada. Karena yang dijalankan adalah HTML. Jadi tombol hitung ini. Ya. Input get by ID berarti dia akan kemudian tombol hitung ya berdasarkan apa yang diambil dari HTML ini di dokumen HTML disimpan di sini var tombol hitung. Oke. Nah, kemudian tombol hitung menggunakan metode window add event listener tergantung ya sistem operasi. Nah ini kalau Anda pakai Android juga ngerti dia nih. Dan pakai Windows juga ngerti. Klik tekan tombol false. Tekan tombol ini adalah fungsi ya. Fungsinya ini. Ya.
dijalankan fungsinya. Jadi, kalau kita klik, dia akan jalankan fungsi ini. Nah, waktu kita tekan tombol, maka yang kita masuk tadi, yang kita terima masuk alas, ini nerimanya kan di form HTML. Masuk alas. Variabel ini harus sama dengan yang di sini. Nah, alas. Jadi apa yang kita ketik masuk ke sini kan? ID-nya input alas. Nah, diproses di JavaScript-nya di sini. Value. Nah, itu diubah lagi, dilempar lagi masuk ke sini. Masukkan string alas. Jadi emang JavaScript agak berbelit-belit, tapi dia teratur, ya. Jadi nggak bisa langsung diterima di layar ini, kemudian masuk ke JavaScript, harus dokumen perintahnya dokumen get by ID. Jadi variabel ini bisa menerima perintah. Ini kan perintah nih, komen dari JavaScript ya, nah, pada dari kalau ini dari HTML ataupun dari Windows-nya juga bisa nih, ya. Masuk ke sini, masuk string alas. Nah, masukkan string alas ini kan berupa 2, koma dan seterusnya kan. Begitu juga masukkan string tinggi berupa angka yang ada komanya. Jadi belum bisa diproses. Nah, harus dipotong. Maka masukkan string alas pakai metode split, dipisah. Pemisahnya ini. Jadi kalau dia ketemu koma, dia akan masuk satu-satu. Potong alas. Nah, ini masuk ke array. Array yang satu-satu masuk dia. Misal tadi 2 masuk ke kotak sekat 2, 3 masuk ke sekat 3 dan seterusnya. Untuk variabel alas. Potong alas. Potong tinggi juga sama. Jadi satu-satu. Nah, kemudian tekan tombol kan langsung kalau misalnya setelah selesai ditampilkan ya. Nah, tampilan Anda perhatikan, ini bagian tabel luas segitiga, jadi bagian judul tabelnya. Kemudian ada potong alasnya, jadi angka yang masuk ke sini satu-satu nanti. Kemudian potong tinggi, ini potong tinggi masuk ya. Nah, kemudian dokumen get elemen by ID luaran. Nah, luaran di sini Anda perhatikan tulisannya mesti sama dengan yang kita panggil di HTML. Nih. Jadi kalau kita setelah selesai tekan tombol, dia akan nampilkan ID luaran. Nah, ini diganti dengan apa yang dihitung tadi. Elemen get by ID tadi, ya. Tag alignment-nya apa kita atur untuk yang ini. Yang bawah ya. Jadi Anda perhatikan ini jangan sampai salah kalau Anda mau ganti-ganti, karena dia keluarnya ke sini, ngitungnya di JavaScript, ya ini, ya. Nah, ini baru tombol, jadi kita tekan tombol akan dijalankan ini, oke. Sampai di situ kita lanjutkan lagi ya. Ini ternyata panjang sekali nih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Function array luaran. Nah, array luaran berarti dia kita atur dia keluarnya berupa array ya. Nah, ini judul, array alas, array tinggi, tampil. Anda perhatikan lagi. Ini array luaran, ini kan fungsi. Ya. Jadi fungsi tekan tombol memanggil fungsi lagi. Fungsi yang dipanggil ini. Anda perhatikan judul berarti tabel luas segitiga ini masuk ke sini. Ya, ditampil. Kemudian array alas, potong alas itu masuk satu-satu ke sini. Potong tinggi masuk array tinggi. Ya, nah, yang ini masuk ditampil. Oke. Jadi kalau ini ada 4 bagian dipisah oleh koma, yang ini juga harus 4 bagian karena ini fungsi parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Fungsinya ya ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4. Ini tidak boleh sama. Namanya tidak boleh sama, ya. Karena ini nilainya, ini variabel parameternya, oke. Nah, sekarang kita lihat konten. Nah, kontennya var konten
ini. Nah, ini ada garis tadi kan. Setelah kita terima, dia akan mengeluarkan kan konten ini, garis dulu, kemudian judul ditampilkan. Jadi yang diterima di sini tulisan ini masuk ke sini kan, di fungsi array luaran, sehingga ini tampil nanti tabel luas segitiga, karena ini kita ambil variabelnya. Kemudian berupa tabel. Nah, berupa tabel, kemudian ada t-head dulu, ya headnya, kemudian nomor, ya judul kolom nih ya, t-head, nomor, alas, tinggi, luas segitiga, t-head, terus baru body, tutup, ya, t-head dulu, kemudian baru t-body, tabelnya sampai di sini, jadi nggak ngatur, tabelnya belum ditutup nih, jadi baru sampai t-head, terus t-body, oke. Nah, kita ngitung sini ya. Kemudian ini alas sama dengan array alas length, berapa panjangnya dulu kita cek. Kemudian array tingginya berapa? Tentu ini akan sama kan karena pasangan kan. Tapi kita masukkan jumlah panjang berapa buah kita segitiga akan hitung, taruh di sini. Banyak alas, banyak tinggi. Oke, nah sekarang kita ngitung dengan for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari alas, banyak alas. Jadi 0 gitu ya. Nah, naikin i satu-satu, hitung array alas tadi kita masukkan ke alas, satu variabel tunggal, bukan array. Yang ke i ya. Yang ke i ini dikali 1. Biar dia yang tadinya ya berupa string akan menjadi suatu nilai ya, alas ya. Kemudian tingginya juga sama. Jadi kok yang indeksnya 0 yang awal itu baru angka 2. Angka 2 string dikali 1 baru masuk ke ya jadi numerik ya, numerik. Begitu juga tinggi sama. Nah, baru kita ngitung luas. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, dikali 1 juga di sini ya. Biar dia menjadi numerik. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak ini. Ini saya ambil amannya, selalu saya kalikan karena dioperasikan matematik baru masuk ke nilai numerik di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kan ini berupa indeks ya. Oke. Nah, konten yang tadi akan ditambah dengan yang kita tampilkan lagi ini. TR. Nah, TR kan baris nih ya. Isi sel TD. Habis sel pertama berupa nomor. Berarti I di plus 1. Kenapa I plus 1? Karena mulainya dari 0. Kalau kita mau nomornya mulai 1 berarti I plus 1 kan. Oke, ini untuk baris pertama, kolom pertama di TD ini. Tutup di sini TD-nya. Tutup di sini TD-nya. Buka yang sebelahnya lagi, yaitu alas. Nilai alas kan. Nah, Anda perhatikan alas yang ini, yang kita tulis di sini, yang kita terima di sini, ya. Fig 2. To fig 2 berarti ini metode untuk menyatakan bahwa dia 2 desimal di belakang koma. Ya. Nah, bukanya TD selnya ini tutup di sini, dibuka lagi sel yang baru. Ya, untuk tinggi. Kolom sebelahnya sama. Kemudian dibuka lagi dengan TD. Sel yang baru sebelahnya untuk indeks yang 0 ya. Nah, tapi nomor 1 ditambah 1 ini tadi di sini. Oke, sampai di sini. Ini luasnya 3 desimal. Tutup TR-nya. Tutup TR ini berarti barisnya selesai kan? Oke. Dihitung sampai panjang tadi, banyaknya alas tadi ya. Hitungnya, kemudian hasil ini selesai tabel yang ini. Jadi kalau kita lihat yang berulang itu kan ini for-nya gitu kan. Yang pertama tadi t-head-nya ini, kemudian for itu hanya sampai di sini. Nah, kemudian tulis bawah ya. Oke. Kita lihat sampai di sini tadi mana ya? Ini ya. Alas tinggi, oke.
Nah, konten karena tadi belum ditutup, kan ini buka body di sini, ya, buka body di sini, maka harus ditutup. Body tabel kan tadi dibuka di atas, ya. Nah, ini dibuka di sini, ditutup di sini, maka kita mesti setelah for kita tutup lagi konten. Baru tampil inner HTML konten. Jadi konten ini kita masukkan ke sini, tampil yang di sini. Nah, jadi tulisan tampil yang function array ini, ya, tampil harus sama dengan yang di sini, ya, manggilnya. Jangan beda nih. Kalau enggak ini enggak isi konten ini yang banyak tadi, yang mulai konten tadi mana ini konten, terus ditambah lagi konten, ditambah lagi konten, dioper ke atau di-passing ke inner HTML ini. Oke, akhir fungsi array luaran, berarti itu sudah selesai, ditutup semua, rapih dia. Ini jadi tabelnya lengkap. Tabelnya lengkap. Kemudian baru kita nulis ini kan. Nah, tulisan ini tadi kan di HTML sendiri. HTML ini. Nah, jadi di JS-nya cuma sampai di situ. Nah, terakhir tadi, nah ini window add listener, ya, load mulai false, ya. Ini kita minta tunggu aja kalau ini udah jalan kan false sebelum apa? Sebelum ini tombol hitungnya ditekan, ya. Tombol hitungnya ditekan, dia akan panggil fungsi ini, fungsi tekan tombol, ya. Baru jalan. Nah, ini kita buat demikian sehingga aplikasi ini kalau kita lihat, ya, aplikasi ini kalau tidak kita tekan tombol nggak akan keluar dia. Oke, tidak tekan tombol tidak akan keluar. Nah, jadi setelah ditekan tombol baru dia keluar, sehingga window listener-nya event listener, jadi dia ditunggu aja tuh, ya. Nah, semua tulisan ini kita taruh di tabel luas segitiga JS, ya. Nama ini, nama file ini jangan salah, jangan berbeda dengan yang di sini, ya. Mungkin sampai di situ dulu sesi 1 ini, ya. Jadi Anda jelas, ya, sesi 1 untuk membuat aplikasi, ya, menampilkan ini. Oke. Ya, sesi 2 sekarang. Sesi 2 ini kita modifikasi aplikasi kita yang tadi menghitung luas segitiga. Sama, ya, menghitung luas segitiga juga. Cuma beda tampilan. Anda perhatikan, setelah tombol hitungnya ditekan, dia akan mengeluarkan tabel bentuknya seperti ini, ya. Jadi seolah-olah kita punya file bagian inputan, ya. Kita masukkan bagian inputan, kita hitung, kemudian dia akan nampilkan bagian luarannya. Nah, perbedaannya hanya di bagaimana membuat tampilan seperti ini, ya. Kita lihat di sini kalau HTML-nya, ya, kita lihat HTML-nya. Bedanya karena dia keluar dari kotak tadi, ini div ID, ya, center div ID, formnya habis di sini, ya, selesai div ID-nya habis ini, ditutup. Nah, kok tadi tulisan ini p tag line center luaran ada di sini di dalam div ini. Karena kita mau di luar, maka taruh di luar setelah garis penutupan div ini, ya. Div kotak ini kita selesaikan, kemudian tulisan luarannya di bawah. Oke. Jadi luarannya ini kan ada di JavaScript. Oke. Jadi bagian ini terpisah nanti, baru tekan hitung baru keluar di sini. Kalau yang tadi langsung di dalam, ya. Oke, kita lihat ini HTML-nya demikian. Jadi gampang sekali.
Sama ya, sama HTML-nya dengan yang sesi 1 tadi sama, cuman bedanya di sini aja. Kayak tulisan baris ini ID luaran kita keluarkan dari penutupan ID ini. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat JS-nya. JS-nya ini hanya kita nambah judul ini ya, judul ini. Judul ini kalau tadi yang sesi 1 sederhana aja, tabel luas segitiga. Tetapi sekarang saya mau ada grafiknya. Ada simbol, kemudian ada kata-kata ini. Ini judulnya sendiri, judul tabel. Bagaimana judul tabel tadi? Dan kalau kita lihat di JS-nya ini ya, kita udah sama-sama tadi. Nah, pada tekan tombol itu kan dia akan mengeluarkan, memanggil fungsi array luaran. Nah, array luaran tanda petik ya itu akan diterima di sini judul kan? Sorry, bukan dipanggil di ini ya. Oke, judul benar di sini judul. Nah, ini kalau kita lihat tanda petik tulisannya tabel luas segitiga selesai. Tapi ini HTML untuk menghasilkan tanda petiknya di sini mulai, diakhiri di sini. Nah, jadi ini satu teks HTML tersendiri. Ya, kalau kita lihat teks HTML tersendiri itu ini. Nah, jadi ada perhatikan, ini ada tabel, ya, di sini ya, sampai ke sini. Oke, tulisan ini Anda taruh di tadi di mana? Sama kan sampai tanda petik. Oke ya, jadi kalau kita jalankan HTML tadi tampilannya kan begini ya, tampilan tabel luas segitiga, menghitung luas segitiga menggunakan JavaScript. Oke, HTML-nya ini. Jadi satu set HTML yang kita buat ini kita taruh di ini tanda petik yang nanti dipanggil fungsi array luaran. Fungsi array luaran ini kan ya manggilnya di sini karena tombol ditekan dia panggil fungsi array luaran. Ada 4 bagian ya. Dari tanda petik ini sampai ke tanda petik sini berarti tabel ditutup dengan tabel, koma, potong alas. Jadi ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 sama kayak tadi. Ya. Nah, di fungsi array luarannya judul, array alas, array tinggi, array tampil. Anda perhatikan tulisan dari tanda petik sampai ke tanda petik di sini masuk ke judul gitu loh. Potong alas tadi nilai kan masuk ke array alas. Potong tinggi masuk ke array tinggi. Nah, ini keluaran tampilnya di bawah ya. Anda perhatikan ini jangan salah ya. Mesti sama. Nah, lainnya mungkin sama ya. Lainnya mungkin sama sehingga cuman saya tampil inner ya. Sama untuk JS-nya juga HTML-nya udah kita jelaskan tadi ya. Kalau kita lihat kalau CSS-nya hampir sama ya, sama aja karena nggak ada perubahan ya. Kotak itu nggak ada perubahan. Jadi untuk menampilkan inputannya aja nih kita lihat ya masih sama kan ini. Ini yang diatur kotak. Ini udah di luar kotak, div ID kotak tadi. Oke. Jadi itu kira-kira. Anda bisa membuat satu judul dengan perintah HTML tapi tak pakai tanda petik ya, tanda petik. Nanti masuk ke sini variabel parameter judul ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan mungkin.
Ya, kita lanjutkan dengan sesi 3. Nah, sesi 3 ini aplikasi untuk menghitung luas bidang ya. Luas bidang itu bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang. Jadi masukannya cuma panjang dan lebar. Nanti dicek panjangnya sama dengan lebar, maka dia bujur sangkar. Dihitung luasnya, dijumlahkan semuanya, gitu ya. Kira-kira aplikasinya begitu. Nah, perbedaannya di mana? Nah, kalau tadi sesi 3, sesi 2, kita cuma mengeluarkan dari satu form input ya, yang di HTML. Sama-sama sudah kita jelaskan tadi ya. Dengan memindahkan aja bagian yang luaran tadi di luar div ID kotak. Ini div ID kotak ya. Oke, nah perubahan lebar dan panjang aja di form HTML, tulisannya aja nih berbeda ya. Oke, nah maka menghasilkan begini. Nah ini ada di penjelasannya ada di sesi 2 ya. Di bagaimana kita memasukkan ini, tinggal hurufnya aja, tulisannya aja kita ubah ya. Menghitung luas bidang tadi, menghitung luas segitiga gitu ya. Tabel luas bidang ini diganti aja. Oke, kita lihat HTML-nya ini ya, enggak jauh beda ya, sama aja di sini udah saya jelaskan. Nah, ini tag-nya output 1. Nah, ini boleh Anda perhatikan, ini output tadi 1, tadi luaran kan. Boleh ini diganti-ganti tapi konsisten dengan yang di JS-nya ya. Konsisten dengan JS-nya. Oke, kita lihat JS-nya. Ini file HTML atau dokumen HTML-nya demikian. Nah, JavaScript-nya nih. Nah, JavaScript-nya function start. Nah, ini kok tadi mulai. Jadi nama fungsi ini silakan diganti-ganti. Ini saya pakai yang asli nih, pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian functionnya calculate button pakai masih aslinya. Anda perhatikan ini semua saya nggak ubah. Ya, boleh macam-macam ya. Cuma di sini Anda perhatikan lagi input string panjang, ini input panjang ini harus sama dengan mana? Ya, yang di HTML ini input panjang gitu ya. Input lebar, L-nya besar. Ini input panjang, L-nya P-nya besar ya. Waktu manggil di sini juga sama. Mana tadi? JS ya ini ya. Nah ini input panjang, input lebar ya, terbalik ya. Tadi terimanya nggak apa-apa, berarti cuman barisnya aja tertukar ya. Tadi lebar dulu berpanjang kan, ini ya. Lebar dulu berpanjang kan, lebar dulu berpanjang di HTML-nya. Kita ngitungnya nulis baris hitungannya aja. Ini harusnya di atas, ini di bawah gitu ya. Nggak masalah, cuma selalu dimasukkan dulu ke satu string, kemudian baru dipotong ya. Nah, input string panjang ini mesti sama nih, input string panjang ini penggal panjang. Jadi satu-satu kok tadi berapa banyak panjang apa datanya, kemudian penggal satu-satu masuk sini. Ini udah array dia ya. Nah tadi sama, ini tabel, kemudian tulisannya aja yang tabel luas bidang kan, menghitung luas bidang ini kita ganti ya. Penggal panjang yang kita tulis kita hitung di sini, kita ambil di sini. Nah, penggal mana dia? Penggal panjang, penggal lebar yang kita ambil di sini, taruh di. Kemudian dokumen elemen output 1. Nah, ini output 1 mesti sama di HTML ini. Jangan salah ya. Kalau salah dia nggak akan jalan, nggak akan. Jadi dengan JavaScript ini mesti sangat konsisten gitu ya. Apa yang kita tulis di depan mesti sama yang berikutnya. Nah, Anda perhatikan lagi. Kalau tadi output array yang di sesi 2 kita ganti dengan judul, ini saya tulis heading. Artinya apa? Semua tulisan ya HTML dan tanda petik mulai di sini sampai tanda petik akhir di sini garis miring tabel ya, ini tabel masuk ke heading, baru kita munculkan di sini ya, sama ini. Nah ini mesti sama nih, kalau beda-beda udah susah nanti nggak jalan dia.
Ada keterangan, berarti ini nomor, panjang, lebar, judul kolom dulu ya. Judul kolom, bidang, keterangan. Oke, ada keterangan. Nah, hitung ya, hitung. Nah, ngitungnya itu kan ada bujur sangkar, ada persegi panjang. Kalau ngitung luasnya sama ya kan? Angka satu nih beda-beda nih. Ini ngambil panjang atau lebar, panjang dulu kali ya. Nah, baru angka 2 untuk lebarnya, baru ini luas. Ya, ditotalkan. Jadi angka 3 ini luasnya ditotalkan. Kemudian dicari dulu keterangan apakah bujur sangkar atau persegi panjang. Kalau angka ini sama dengan angka 2 ya, berarti panjang sama dengan lebar, maka dia bujur sangkar. Selebihnya atau lainnya ini langsung masukkan ke tabel ya, masukkan tabel array, berputar dia sepanjang ini. Jadi panjang 2 var array length ya, panjang 2 atau panjang 3, panjang enggak ada indeks, ini array length juga ya. Dicek di sini selama indeksnya dari 0 sampai panjang ya, berapa panjang arraynya, dia akan ngitung, kemudian dia akan cari keterangannya, kemudian dia akan masukkan satu-satu kontennya, tampilkan kontennya. Oke. Nah, setelah itu apabila udah selesai ya, for-nya kan selesai sampai if nih ya, baru masuk ke tutup array-nya, array body-nya, kemudian tutup jumlahkan dulu footnya di bagian bawah tabel footnya. Tabel itu kan ada judul tabel, ada judul kolom, ada isi tabel berupa array, ada total tabel di bawah ya. Nah, ini total tabel di bawah. Oke. Maka kita pakai tfoot ya, tutup tfoot, dibukanya ini buka foot jadi jumlah di bawah, konten ya. Masuk ke konten. Nah, baru langsung ke setelah selesai langsung output inner HTML. Anda perhatikan lagi, ini output harus sama dengan di mana? Ya, harus sama dengan di paling atas kan? Ini output 1 ya, oke. Kemudian ini output 1 ya, sama dengan yang sana. Kemudian nah ini output array-nya, output ini beda ya, karena dia ngitung array inner HTML di sini. Output 1 dengan output beda. Ini kan array-nya. Jadi hitung satu-satu masuk ya. Selesai fungsi output array-nya, maka tulisan output ini harus sama di sini. Output array tadi mana? Ah, ini. Ya. Kalau yang satu lagi kan output array, output yang ini adalah apa fungsinya? Calculate button, output array, betul ya? Yang di calculate buttonnya mesti sama dengan HTML, yang di output array-nya harus sama dengan inner HTML yang di sini. Oke. Ini sama, kita nunggu. Kalau sistem operasi nunggu, kalau dia klik dia load ya, kalau dijalankan dia jalan langsung ke yang pertama ini, ditahan di tombol di sini, tombol press ini, tunggu karena HTML-nya ini ya. Jadi kalau kita isi sebelum kita tekan tombol ini belum keluar. Sekali kita tekan tombol baru ini keluar. Langsung dihitung, langsung keluar. Nah, panjang ini tergantung mau berapa puluh juga bisa. Asal Anda betah aja ngisi ini di sini. Karena dihitung berapa panjangnya tadi kan length tadi ya. Ya tahu berapa panjang array-nya. Oke ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita orang sipil yang banyak hitung mengenai pasti menggunakan tabel. Nah, bagi yang menggunakan untuk tugas-tugas akhir gitu ya,
yang banyak hitungan, ini bisa dibuat, kemudian tampilannya di capture aja, atau langsung masuk ke file, bisa langsung masuk ke file, kemudian dipanggil filenya diinsert di laporan. Ya, nah tentu saya udah ngajarkan juga medianya beda kan, ada beda. Kalau umumnya tuh ini langsung defaultnya layar, ada printer medianya, ada file medianya, sehingga ya silakan diubah program ini, bisa masuk ke file, bisa masuk langsung ke printer, tinggal pasang aja tombol printer apa. Jadi bisa dikembangkan, ini aplikasinya bisa menjadi lebih besar lagi. Untuk orang-orang sipil yang banyak menggunakan tabel, ini sangat bermanfaat. Mungkin sampai di situ. Ya, kita coba sesi 4. Nah, sesi 4 ini sebenarnya ya hampir sama, kalau ngitung-ngitung tinggal rumusnya aja kan. Cuman ini yang menarik apa? Kita bisa membuat penampilannya seperti apa yang kita hendaki. Misalnya ngitung persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, dibuat dengan JavaScript. Anda udah tahu ngubahinnya di mana kan. Nah, sekarang kalau kita lihat, masukin koefisiennya, kita hitung. Nah, persamaannya kan kalau kita tahu koefisien ke A, koefisien B, koefisien C, persamaannya tulisnya bisa di kuadratnya bisa diangkat 2. Nah, ini menarik nih. Menarik sekali, sehingga apapun yang kita inginkan itu bisa kita buat dengan JavaScript. Oke, kita lihat aja, tidak terlalu panjang-panjang ya, karena ini hanya perubahan saja dari yang sesi 4 tadi. Ada penjumlahan sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang fokusnya ke penampilan dari ya seperti kita ngetik dengan Word gitu ya. Oke. Ini nggak susah-susah ya, sama aja ya. Cuman sekarang ada 3 inputannya, tombol hitungnya udah ada, sama di sini kita masukin bagian input tersendiri, ditutup di sini, kemudian tampilan luarannya tersendiri ya. Jadi bagian input ini. Nah, kita ngetik masuk di sini. Misalnya koefisien A, ini mesti dihitung dulu ya, kalau enggak nanti dapat X1, X2-nya itu bisa negatif. Ini udah saya hitung-hitung, sehingga datanya ini udah data ya yang valid untuk contoh gitu ya. Nah, tekan tombol hitung akan tampil ini. Ya. Kita lihat itu tidak terlalu susah karena ini sudah kita jelaskan di atas tadi. Nah, kemudian ini untuk JS-nya ya. Ganti tadi start, ini mulai, boleh, silakan tekan tombol, boleh ya. Nah, ini juga masuk A, masuk B, masuk C, diterima string masuk A, string B. Nah, ini lebih enak kan, lihatnya lebih teratur ya. Nah, kemudian dipotong ya. Yang masukkan string A ini harus sama, masukin ke potong. Nah, yang dipanggil nanti yang dipakai potong di sini. Potong A, potong B, potong C. Nah, ini udah jelas. Tadi tinggal ubah di sini aja tabel persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya, italik gitu ya. Ini enggak ada masalah. Kemudian sama ini ya, bagian ini tanda petik sampai tanda petik ini diterima di judul. Potong A diterima di area A, potong B di area B, potong C di area C. Ini jangan sama ini. Karena dia parameter passing ya. Tampil. Nah, ini inner HTML-nya di bawah ya. Oke, sama di sini nggak jadi masalah. Kemudian nah, ini dia. Ya kan? Kan tadi kalau judul sudah jelas. Area 1, area 2 isi angka, area 3 isi angka. Tampilnya yang ini kan. Nah, judul dulu, judul kolom, nomor, koefisien A, koefisien B, konstansa, ya, kemudian X1. Nah, X1-nya kan turun ke bawah. Nah, ini tulis sub. 1 sub garis miring. Ya, jadi ini HTML yang bisa dimasukin langsung ke sini. Ya, Anda perhatikan
di sini kalau kita lihat ya, nomor ya langsung ya. Kemudian ini maksud TH, T-head, T-body. Selesai, dapat tulisan ini. Ini aneh. Angka 1-nya ke bawah, angka 2-nya ke bawah nih. Ya, di sini kita nulisnya sama seperti kita nulis HTML biasa. Terima dia ya, oke. Nah, selesai judul kolom. Selesai judul kolom, nulisnya di sini. Judul kolom, konten pertama, ya. Kemudian kita cek banyaknya array berapa, array A aja karena dia pasangan kan. Maka kita cukup banyak A aja. Kemudian kita hitung. Nah, ini perhitungan ini. Masukin satu-satu ya. Dan seterusnya jelas ini. Nah, hitung A plus ya, ini dia. Ya, D A ya, angkanya berapa? Kita terima dalam variabel nih di. Nah, ini juga super berarti X kuadrat kan? Ya, kemudian nilainya berapa? Terus X plus C yang diterima di sini, ya. Anda perhatikan lagi ya. C ini angka untuk ngitung. Yang CC ini karakter yang ditampilkan. Oke. Nah, lanjut, ngitung X1 min B plus minus akar B kuadrat gitu, min 4AC ya, bagi 2A gitu ya. Nah, B yang ini kan diterima di sini. Nah, mat akar kan square, tapi harus ada mat. Ini fungsi matematik. Fungsi matematik. Metode square dari matematik ya. Nah, akar poin itu kuadrat ya, yang tadi kemarin ya, akar kuadrat B min B plus minus akar B kuadrat ya. B-nya di 2, ya ini pangkat, jadi mau pangkat berapa? Kalau B-nya dia kita pangkat 2. Kemarin pangkat 3 ya itu ya. Pangkat 3 di sini, kalau kita pangkat 3. Ini kebetulan kuadrat B-nya. Min 4 kali A kali C gitu ya. A-nya yang ini, B-nya C-nya yang ini. Oke. CC untuk tulisan ya. Oke. Nah, kalau itu tadi konten ya, konten ini ditambah ke sini ya. Ya, mulai array-nya jalan satu-satu. Kalau di sini tadi konten doang, kemudian isi yang ini ditambah dengan isi yang ini, karena ada plus di sini, dimasukkan ke konten lagi itu. Oke. Nah, ini diatur sedemikian rupa tampilan untuk ini 1, 2, 3 baris ini kita tampil satu-satu. Nah, ini perintahnya. Konten plus, mana konten plus tadi? Ini konten, kemudian ini konten plus. Jadi pertama, TR pertama, I-nya dipilih 1, jadi nomor 1 kan. Terus A, berapa koefisien A, berapa nilai A, berapa nilai B, ya kan? Berapa nilai C, ya kan? Baru X1-nya berapa, hasil hitungan, ini X2-nya berapa ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya benar ya. Jadi ini aja nih. X1, X2. Yang ini ikut ya. Mana dia? Dublin, mana? Oke. Tag alignment center TR D. Ya. Ini D. Nah, D-nya kan tulisannya ini. Jadi Anda lihat AA, ini array yang satu tadi. Jadi ini string. Ini value. Yang A ini numerik. Numerik, ini string. Ya, yang akan ditampil taruh di sini. Jadi string ditambah string. Nah ya, ini super di pangkat 2. Ditambah string, ditambah string, ditambah string. Jadi kita ubah di sini. Ya. Ini numerik, ini string, ini numerik, ini string. Ini numerik, ini string. Digunakan di sini. D.
Jadi ya kalau kita tampilkan di sini berarti dia string juga kan. Ini D. Ya. Selnya habis satu baris. Satu baris terus berulang sehingga kita dapat tampilannya begini. Ada 3 kali ya. Dah. Sehingga berubah di situ. Mana konten plus tadi? Oke, sampai sini sampai sini. Selesai kan? Selesai. Tutup. Karena di atas di paling konten tadi kan kita ada buka mana dia body. Ini buka body kan? Table body kita buka di sini, nutupnya di sini. Setelah akhir for ditutup, tabelnya juga ditutup. Karena tabelnya kita buka di sini kan. Mana dia konten, nah judul, head mana tabel yang dibukanya. Yang jelas ada yang dibuka, kemudian head, body, oke. Oh ini tabel tersendiri untuk judul ya. Ntar dulu sebentar, mana dia tadi, head. Konten biar judul ya. Ini bukanya di sini. Nah, bukanya tabel terus ada pengaturan kan. Nah, tabelnya diatur di sini. Kita minta tengah, bordernya 1, ada cell padding jadi dengan garis itu ada jarak gitu. Tapi kok 0 dia mepet dia ini. Yang kelima nih cell padding. Jadi setiap sel itu dia agak berjarak dari garisnya. Ini loh. Kita lihat, nah ini ya di samping dia melar sendiri tapi ini ada jarak nih, ini ada jarak, ini cell padding ya. Kalau Anda nolkan ini rapet gitu loh ya. Kalau ini ngikut atas judul kolom, jadi tergantung mana yang panjang gitu dia ngikut ya, melar sendiri dia. Oke. Kalau ini jarak kok 1 Pak ya, ini atasnya gede gitu ya. Sampai di situ kita selesai dengan JS-nya. Nah, selesai konten tadi ya. Plus tadi udah, itu tadi udah, sini tutup, selesai tabelnya. Baru tampilkan. Nah, tulisan tampil ini harus sama dengan yang di mana dia? Ini yang pemanggilannya. Jangan beda nih, kalau beda nggak ketemu. Ya. Jadi ini parameter dilempar lagi ke bolak balik, masuk lewat sini, pintu lah istilahnya. Ya. Judul yang ini masuk di sini, yang masuk nanti keluarnya juga lewat sini gitu. Ya. Itu maksudnya dengan fungsi parameter passing istilahnya. Pintu keluar, pintu masuk gitu ya. Oke, nah kalau stylenya mungkin nggak ada perbedaan, ada atur-atur aja. Kalau mau beda-beda gitu ya. Terus nama filenya jangan sama. Kalau sama nanti berubah semua ke aplikasi yang lain gitu. Nah, kalau Anda menghendaki antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain tampilannya beda. Tapi kalau semua aplikasi yang Anda buat mau satu stylenya, ya satu aja nama filenya gitu. Dipanggil sekali. Jadi atur di sini nama file bisa manggilnya diatur. Oke, sampai di situ sesi 4. Ya, sesi 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kita selesaikan saja. Contoh praktikum aplikasi JavaScript. Nah, ini adalah sesi 5. Sesi 5 ini sebenarnya sama dengan sesi 4, yaitu menghitung persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya. Cuma masalahnya yang di sesi 4 kita harus memasukkan data koefisien A, koefisien B, koefisien C. Baru kita mendapatkan X1, X2 dan tulisan persamaannya. Nah, kalau misalnya ini ada 10, susah juga kita masukin angka-angka ini kan. Diminta di sesi 4 tadi ya. Jadi satu-satu kita masukin pasangan datanya ada 10.
10 dengan 3 masukkan ya. Anda mesti masukkan satu-satu. Nah, ini program ataupun script dari JavaScript-nya kita ubah sedikit sehingga datanya berupa array ya. Jadi kita masukkan ke dalam programnya atau script-nya di JavaScript kita masukkan. Nah, kita langsung aja coba kita lihat ya. Kita lihat data yang harus kita masukkan. Kalau HTML-nya sama aja ya, sama aja nih HTML-nya dengan C4 sama. Cuma nama filenya aja kita bedakan sedikit ya. Nah, ini kodenya sekarang apa di JavaScript-nya. Dua baris ini mungkin sama. Nah, di sini fungsi tekan tombol kita kalau tadi kita masukkan berupa inputan dari form ya. Sekarang enggak, kita masukkan langsung aja di sini datanya. Jadi masukkan string A ini untuk koefisien A ya, koefisien A di sini stringnya. Kita masukkan aja 1, 2, 3 sampai ini 10 ya. Berapa nilainya? Kemudian string B ya, konstanta B-nya koefisien B-nya. Koefisien B-nya berapa? Kemudian konstanta C-nya ya. Berapa ini pasangan datanya ataupun ini masukannya itu kita taruh di sini. Nah, jelas ya, jadi datanya di dalam script taruh aja di sini. Kemudian ya seperti biasa dipotong dulu split ya, yang tadi dimasukkan string A ada di sini di split masuk ke potong A ya. Potong A, potong B, potong C. Nah, yang ini sama ya. Sama ini array luaran seperti yang sudah saya jelaskan. Nanti dipanggil di fungsinya di sini, fungsi array luaran, pemanggilannya di sini array luaran, parameternya ada judul, array A, array B, array C tampil. Nah, kita harus manggilnya juga sama. Judulnya tanda petik di sini 1 sampai tanda petik di sini. Jadi tag HTML berupa judul ya. Kemudian yang potong A, ini kan potong A, kan dia udah masuk satu-satu jadi berupa array. Jadi kita sebut di sini array A. Kemudian array yang dipotong satu-satu masuk potong B ya. Terakhir mungkin C ya. Nah, sedangkan tampil yang akan kita panggil ini parameter untuk panggil inner HTML. Oke. Nah, fungsi array luaran sama dengan yang tadi ya. Jadi tidak jauh berbeda. Untuk sesi 5 ini hampir sama. Enggak ada perubahan di sini, sama dengan yang di 4 tadi ya. Selesai. Kalau CSS-nya ya sama juga. Jadi bedanya cuma di sini. Jadi biar kita tidak ngetik satu-satu gitu ya. Di form input taruh aja di dalam JavaScript ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau kita jalankan programnya tadi tampilannya kan akan begini dia. Jadi ini hanya tidak ada inputan di sini, form inputnya sudah kita hilangkan. Sekali kita hitung langsung diambil data di JavaScript ya, langsung keluar tabelnya. Mungkin sampai di situ dulu ya. Selesai kita dengan contoh praktikum aplikasi JavaScript.